Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabta Bara Wicaksana dengan NIM 20205104. Di sini saya dari Teknik Informatika. Saya akan membahas tentang website surat perizinan pentas di perusahaan Disputpar. Kita masuk latar belakang. Latar belakang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kudus merupakan unsur pelaksana unsur pemerintahan bidang kebudayaan dan pariwisata. Dinas Kebudayaan Pariwisata Kabupaten Kudus memiliki 3 bidang yang terdiri dari sekretariat, bidang kebudayaan dan bidang pariwisata, serta 2 UPTD yakni UPTD Taman Budaya, UPTD Pengelola Objek Wisata. Tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sesuai yang digariskan dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus. Kita lanjut. Nah, kita lanjut di tujuan. Di tujuan ini dengan mengacunya pada perumusan masalah, maka tujuan hendak dicapai dalam kerja praktek ini adalah merancang bangun sistem kompani privat berbasis web sebagai media promosi perusahaan agar mudah dikenal oleh dunia luar. Kita lanjut. Nah, di sini kita masuk ke manfaat. Manfaat itu ada 3 manfaat, yaitu tujuan 1, melatih mahasiswa agar mampu beradaptasi dengan dunia kerja. Yang kedua, memberikan pengalaman kepada mahasiswa tentang sistem kerja di instansi pemerintah atau swasta. Yang ketiga, memberikan pengalaman kepada mahasiswa tentang penerapan teori yang telah dipelajari di bangku kuliah pada permasalahan real di dunia kerja. Kita lanjut, gambaran umum. Kita masuk ke profil perusahaan. Tugas pokok di Disputpar ini adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah bidang kebudayaan dan pariwisata yang menjadi wewenang daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Lanjut, kita masuk ke fungsi Disputpar. Perumusan kebijakan daerah di dalam kebudayaan dan pariwisata. Yang kedua, penetapan kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata. Yang ketiga, pengkoordinasian perumusan program dan kegiatan di bidang kebudayaan dan pariwisata. Yang keempat, penyelenggaraan kebijakan program dan kegiatan di bidang kebudayaan dan pariwisata. Yang kelima, pengendalian dan pelaporan di bidang kebudayaan dan pariwisata. Yang keenam, penyelenggaraan administrasi di bidang kebudayaan dan pariwisata. Yang ketujuh, penyelenggaraan fungsi sekretariat dinas. Dan yang terakhir, pengendalian penyelenggara tugas unit pelaksana teknis dinas. Itu tadi fungsi Disputpar. Kita lanjut. Nah, di sini kita ada lokasi perusahaan, bisa dilihat. Itu ada Google Map tempat Disputpar. Silahkan yang mau mencari lokasi Disputpar bisa diketik di Google Disputpar Kudus, nanti akan ketemu mapnya seperti ini. Nah, kita masuk lokasi perusahaan. Di sini nama perusahaan yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Untuk alamatnya ada di Komplek Gor, Jalan Werguwetan, nomor teleponnya 0291435958. Untuk mengunjungi websitenya, kita bisa mengunjungi web yang tertera pada gambar, yaitu http://disputparkudus.go.id. Untuk jam layanannya Senin sampai Kamis dari jam 7 sampai jam setengah 4, dan Jumat yaitu jam setengah 7 sampai jam setengah 12. Nah, kita masuk dari map Disputpar, kita masuk ke struktur organisasi. Di sini bisa kita lihat ya struktur organisasinya di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus. Untuk kepala dinasnya itu bernama Muktirika. Lalu ada sekretaris dinas, ada Kasubang Perencana Evaluasi Pelaporan dan Keuangan, ada kepala bidang kebudayaan, ada kepala bidang pariwisata. Semua sudah tertera dalam struktur organisasi di sini.
Ini kita bisa lihat ya struktur organisasinya ya. Kita lanjut. Nah, kita masuk ke landasan teori. Nah, untuk landasan yang pertama yaitu teori penunjang. Landasan teori ini pengembangan sistem, surat berisi dan keterangan pentas dan piagam mengesan berbasis website, pengetahuan dan teori yang digunakan antara lain. Yang pertama, untuk metodenya pembuatan perangkat lunak. Yang kedua, metode analisa dan perancangan sistem informasi mata kuliah analisa dan perancangan sistem. Dasar teori lain meliputi sistem pengolahan data, metode analisis, perancangan sistem, implementasi, dan penguji sistem. Itu teori penunjangnya. Kita lanjut. Untuk tools pembangunan, kita ada beberapa pembuatan tools bangunan itu yang untuk menunjang diskut tersebut. Dalam membangun sistem informasi inventaris membutuhkan beberapa tools antara lain. Yang pertama, Visual Studio Code. Yang kedua, Bootstrap. Bootstrap adalah front end framework. Yang ketiga, XAMPP. Yang keempat, MySQL. Analisa sistem surat berisi dan keterangan pentas dan piagam pengesahan berbasis website ini dilakukan dengan cara wawancara terhadap salah satu pegawai terkait record apa saja yang nantinya akan dicantumkan pada pembuatan aplikasi. Yang A, sistem akan dibangun di sebuah sistem pembuatan surat piagam pengesahan. Yang kedua, bahasa pemrograman yang akan dipakai adalah PHP. Yang ketiga, MySQL sebagai penyimpanan database. Nah, kita masuk ke perancangan sistem. Dalam pembuatan sistem ini, informasi inventaris diperlukan adanya sebuah perancangan sistem yang terdiri dari flowchart, use case diagram, activity diagram, class diagram, dan perancangan tabel dari database. Kita lanjut. Nah, di sini ada simbol perancangan sistem. Kita bisa lihat simbol dari yang sebelah kiri, tengah, dan yang paling kanan. Untuk yang paling kiri itu gambar simbol use case diagram. Kita bisa lihat dari gambar orang itu aktor. Terus yang bentuknya oval itu use case, tanda panahnya itu association, tanda panah garis putus itu generasi. Untuk tanda panah ke kiri itu inroad, dan tanda kiri itu extend. Itu untuk gambar simbol use diagram. Untuk yang di tengah itu adalah gambar simbol activity diagram. Nah, simbolnya ada bundar tengah hitam ya. Itu namanya status awal, keterangannya sebuah diagram aktivitas memiliki sebuah status awal. Ada kota, ada seperti garis, bundar, dan kota lainnya. Itu adalah gambar simbol activity diagram. Simbol yang kanan itu adalah simbol class diagram. Gambarnya itu adalah garis, ada yang seperti ketupat, ada yang seperti dompet, ada yang seperti bundar-bundar tapi dia itu garisnya putus-putus, ada garis putus-putus kiri, ada garis putus-putus kanan, ada garis pas lurus tempat putus-putus. Itu gambar simbol diagram, kelas diagram. Nah, ini kita masuk ke tampilan aplikasi. Ketika kita masuk ke website Diskupar, kita akan dapat informasi seperti ini. Ini adalah tampilan awal untuk masuk login ke aplikasi Diskupar. Yang di sebelah kiri adalah tampilan awal aplikasi. Untuk yang sebelah kanan itu adalah tampilan login. Ketika belum punya akun atau akunnya lupa, bisa mendaftar ulang. Ini adalah tampilan login. Kita lanjut. Nah, seperti yang sebelah kiri ini adalah daftar untuk mau
aktivasi login ke aplikasi Disbudbar. Kita nanti daftar situ ada terterannya, nanti tinggal diisi saja, habis itu terus di oke. Nah, setelah kita daftar, lalu kita nanti akan login. Kalau kita sudah login, kita akan masuk ke dalam aplikasi Disbudbar. Nah, di sini Disbudbar ini bisa membuat surat keterangan pentas dan piagam pengesahan. Sepertinya tampilan awal yang sebelah kanan itu seperti dashboardnya tuh ada surat permohonan atau surat suketa pentas dan piagam pengesahan. Lanjut. Di sini kalau mau membuat surat permohonan, kita akan diberi kolom untuk diisi. Setelah diisi semua, nanti kita akan dapat surat permohonan itu disetujui atau tidak. Lalu kalau kita disetujui, nanti surat itu akan dikirim lagi ke kita dan kita tahu surat itu setuju atau tidak. Nah, yang sebelah kanan itu tampilan proses biodata. Nah, proses biodata itu kan lihat kan, itu statusnya warnanya merah, berarti ditolak. Kalau ditolak berarti nanti tidak akan kembali ke si pengirim. Nah, kita harus membuat ulang lagi, seharusnya diterima. Nah, ini ada contoh konfirmasi permohonan dari admin, nanti bisa disetujui atau tidak, setuju atau tolak. Nah, nanti kalau misalnya disetujui, nanti kita akan dapat surat seperti yang ada di sebelah kanan. Nah, surat sebelah kanan ini adalah tampilan surat yang berhasil dibuat dan di print. Nanti tinggal di print oleh si pengguna, terus bisa mendapatkan surat tersebut. Lalu kita masuk ke tampilan piagam. Berikut ini yang sebelah kanan ada tampilan surat permohonan piagam pengesahan. Lalu yang sebelah kiri adalah biodata permohonan piagam pengesahan. Nah, seperti yang kita lihat di sini, kita akan mengisi biodata untuk piagam pengesahan. Kita isi semua. Setelah kita isi semua, nanti kita akan menuju ke tampilan selanjutnya, yaitu tentang sekretaris dan data keanggotaan. Setelah diisi juga, kita baru bisa oke. Nah, tampilan yang sebelah kanan juga sama. Si admin hanya bisa mensetujui atau menolak. Kalau disetujui, maka si pengguna akan dapat surat tersebut. Jika ditolak, maka belum sesuai sama prosedur. Berikut ini tampilannya. Nah, yang sebelah kiri itu adalah tampilan untuk piagam pengesahan. Ketika sudah disetujui, lalu nanti si pengguna akan mengeprint surat tersebut dan mengisi pemilihan. Untuk yang terakhir, ini adalah info aplikasi. Info aplikasi ini adalah berisi tentang apa yang ada di Disbudbar tersebut. Nah, kesimpulannya yang saya dapatkan yaitu pembahasan sistem surat perizinan keterangan pentas dan piagam pengesahan berbasis website. Di atas diperoleh beberapa kesimpulan yang dapat diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, dengan adanya PKL, penulis dapat merasakan bagaimana penerapan mata kuliah yang telah dipelajari dapat dipakai lingkungan kerja secara langsung. Website berjalan sesuai mestinya dengan lancar tanpa terkendala, bisa langsung digunakan dari pihak instansi, dan instansi merasa bersyukur dengan adanya program PKL. Yang kedua, kegiatan ini sangat berguna untuk para mahasiswa sebagai pengalaman kerja. Yang terakhir, menambah informasi yang sangat dibutuhkan untuk kedepannya. Itu adalah kesimpulan dari adanya piagam atau surat sistem perizinan pentas. Nah, terima kasih. Berikut inilah presentasi saya. Mohon maaf kalau ada salah kata dan membuat hati kalian tidak berkenan. Saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.